Islam Negeri Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kedokteran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Lahewi SPDI NPDI. Kami kelompok 1 semester 4 Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Kami terdiri dari 5 orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tengah semester dengan melakukan observasi di TK Tunas Mekarti, Kota Kendari. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri atas nama Afriana, Firesa Sulaiman, Ratu Berlian Tamrin, Julian Ningsi Ahmad, dan Miftahul Jannah. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang penilaian. Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi, angka, deskripsi, verbal, analisis, interpretasi informasi untuk membuat keputusan. Beberapa istilah dalam penilaian yaitu pengukuran, pengujian, dan evaluasi. Penilaian dilakukan dengan prinsip-prinsip valid, objektif, adil, terbuka, menyeluruh, berkesinambungan, dan sistematis. Selanjutnya, penilaian anak usia dini. Penilaian di PAUD adalah pengukuran tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini dengan tujuan utamanya berpusat pada bagaimana memahami dan mengetahui perkembangan yang dicapai setelah mendapatkan rangsangan pembelajaran di PAUD anak. Prinsip-prinsip penilaian di PAUD adalah mendidik, berkesinambungan, objektif, akuntabel, transparan, sistematis, menyeluruh, dan bermakna. Selanjutnya, instrumen penilaian di PAUD. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk catatan menyeluruh, catatan anekdot, rubrik, dan instrumen hasil penilaian perkembangan anak. Penilaian di PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan otentik, yaitu penilaian yang berdasarkan kondisi nyata yang muncul dari perilaku anak selama proses berkegiatan. Dalam proses penilaian di PAUD menggunakan penilaian harian, penilaian mingguan, penilaian semester, dan pelaporan. Manfaat penilaian bagi guru untuk mengetahui perkembangan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Bagi orang tua untuk memperoleh informasi tentang perkembangan, dan minat anak di satuan PAUD. Bagi anak mendapatkan stimulasi sesuai dengan minat dan perkembangannya. Pedoman penilaian untuk mengamati anak dapat dilakukan dengan 3 teknik yang terdapat dalam pedoman PAUD. Yang pertama, checklist. Ada 4 skala untuk menentukan status perkembangan anak, yaitu BB, MB, BSB, dan BSH. Yang kedua, catatan anekdot. Digunakan untuk mencatat seluruh fakta, menceritakan seluruh situasi yang terjadi, apa yang dilakukan dan dikatakan anak. Catatan anekdot sebagai jurnal kegiatan harian, mencatat kegiatan-kegiatan anak setiap harinya. Yang ketiga, hasil karya. Buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata dapat berupa pekerjaan, kerjaan tangan, karya seni, atau tampilan anak seperti menggambar, melukis, kolase, atau lain-lain. Hasil observasi yang kami dapatkan di TK Tunas Mekarti bahwa asesmen harian guru dilakukan di sepanjang kegiatan pembelajaran anak.
dengan mengambil foto atau video anak sebagai dokumentasi yang kemudian data-data ini dituangkan dalam instrumen asesmen yang telah dibuat oleh guru, yaitu checklist, catatan anekdot, dan hasil karya. Berikut merupakan instrumen penilaian harian dengan menggunakan penilaian harian per kelas, mingguan, dan semester dengan menggunakan 4 skala penilaian yaitu BB, MB, BSH, dan BSB yang kemudian data ini akan dimasukkan dalam laporan perkembangan anak. Untuk mengisi format penilaian checklist ini, guru akan melihat capaian perkembangan anak dari rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang dimana telah memuat indikator pencapaian perkembangan anak yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada instrumen catatan anekdot. Untuk mengisi format penilaian catatan anekdot, guru akan mencatat peristiwa yang dilakukan anak setiap harinya atau yang tidak biasa dilakukan anak. Nah, dalam instrumen ini terdapat tanggal, tempat peristiwa, peristiwa perilaku, dan karya yang dilakukan anak. Selanjutnya ada hasil karya. Berikut adalah hasil karya anak-anak kelompok B yang disimpan dalam wadah yang ditata rapi oleh gurunya. Satu anak memiliki satu wadah yang telah diberikan identitas setiap anak. Dalam hasil karya tersebut terdapat angka 3 dan 1 simbol bintang untuk menunjukkan pencapaian anak pada hasil karyanya. Selanjutnya ada laporan pencapaian peserta didik. Laporan semester disampaikan dalam bentuk narasi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang efektif dan objektif atau mudah dipahami. Di dalam laporan semester juga terdapat dokumentasi kegiatan anak dalam setiap aspek-aspek perkembangan seperti agama dan moral, kognitif, bahasa, motorik, sosial emosional, dan seni.